Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Galisa Putra dengan NPM 2359201088. Di video ini saya akan melakukan pengujian untuk mengampuh mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak 6D yang diampuh oleh dosen Pak Yudi. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah pengujian kualitas perangkat lunak tersebut. Langsung saja, di sini web yang saya uji adalah Sistem Pakar Diagnosa Hama dan Penyakit Tanaman Bawang Merah dan Cabai. Nah, berikut ini adalah pengujian atau tabel black box dari hasil pengujian yang sudah saya lakukan. Pada test case yang pertama, di sini halaman dashboard pengguna. Fitur yang diuji adalah halaman home dengan skenario pengujian membuka halaman utama. Dengan input URL website, hasil yang diharapkan adalah halaman utama tampil tanpa error. Hasil aktualnya adalah seperti ini dan statusnya berhasil. Kemudian fitur atau skenario pengujian yaitu memilih menu diagnosa. Dengan input, klik menu diagnosa. Hasil yang diharapkan adalah masuk ke halaman diagnosa dengan hasil aktual seperti ini. Seperti itu, dan dengan status berhasil. Kemudian, skenario pengujian berikutnya adalah memilih menu penyakit. Dengan input, klik menu penyakit dengan hasil yang diharapkan yaitu menampilkan daftar penyakit. Berikut adalah hasil aktualnya. Nah, seperti itu. Statusnya adalah berhasil. Lalu ada memilih menu about. Dengan input, klik menu about dengan hasil yang diharapkan yaitu halaman about tampil. Nah, seperti ini. Ini statusnya berhasil. Kemudian pada halaman diagnosa penyakit, fitur yang diuji adalah diagnosa. Dengan skenario memilih satu gejala, input satu gejala dengan hasil yang diharapkan. Hasil aktualnya seperti yang sudah saya cantumkan, statusnya adalah berhasil. Kemudian skenario selanjutnya adalah memilih beberapa gejala dengan input lebih dari satu. Hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan hasil diagnosa dengan hasil aktual berikut ini. Dan statusnya adalah berhasil. Lalu skenario yang ketiga ada klik tombol diagnosa. Dengan input tidak memilih gejala. Hasil yang diharapkan adalah tidak terjadi apa-apa. Dan kini hasil aktualnya adalah seperti ini. Dan statusnya berhasil. Lalu skenario terakhir yaitu klik tombol diagnosa dengan input gejala yang dipilih. Hasil yang diharapkan adalah masuk ke halaman hasil diagnosa dan statusnya adalah berhasil dengan hasil aktual seperti itu, seperti yang sudah dicantumkan. Lalu test case berikutnya adalah halaman hasil diagnosa penyakit. Skenarionya adalah melihat hasil diagnosa dengan input data diagnosa. Hasil yang diharapkan adalah nama penyakit yang tampil. Hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Lalu ada hasil diagnosa. Skenarionya adalah menampilkan nama penyakit dengan input data diagnosa. Hasil yang diharapkan adalah nama penyakit tampil. Hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Lalu skenario berikutnya adalah menampilkan gejala. Inputnya adalah data diagnosa. Hasil yang diharapkan adalah list gejala tampil dengan status berhasil. Kemudian halaman daftar penyakit. Skenarionya adalah membuka halaman. Hasil yang diharapkan adalah seluruh penyakit tampil dengan status berhasil. Kemudian ada halaman detail penyakit.
Skenarionya adalah memilih salah satu penyakit dengan input klik detail, dengan hasil yang diharapkan adalah informasi penyakit tampil lengkap dengan hasil aktual seperti yang saya cantumkan dan status berhasil. Nah, sebelum lanjut, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja dari sistem pakar tersebut. Contohnya adalah seperti ini. Pilih halaman diagnosa penyakit, kemudian pilih jenis tanaman. Di sini saya akan memilih tanaman bawang. Lalu di sini muncul dari diagnosa gejala pada jenis tanaman bawang yang sudah dipilih tadi. Pada jenis tanaman bawang, akar yang dipilih, di sini saya akan memilih terdapat puru berbentuk bulat pada akar, kemudian akar lebih pendek. Dan batang, di sini saya memilih pangkal batang terpotong-potong dan batang rusak dan berceceran. Kemudian pada daun di sini saya memilih daun bernoda putih mengkilat seperti perak. Lalu daun terdapat bercak melekuk. Kemudian jaringan pada bercak daun mati. Lalu pada buah atau umbi dari bawang tersebut adalah umbi berukuran kecil dan jaringan umbi mengering. Setelah memilih dari gejala-gejala yang ada di sistem pakar, kita pilih saja tombol cek penyakit. Lalu tekan OK. Nah, maka di sini muncullah diagnosa penyakit berdasarkan gejala pada tanaman bawang yang dipilih. Di sini hasilnya adalah penyakit trotol bercak ungu atau purple blotch dengan jenis tanaman bawang. Di sini ada detailnya, bisa dilihat. Kita tekan saja. Nah, di sini ada detail lebih lanjutnya dengan jenis penyakitnya adalah penyakit trotol bercak ungu purple blotch. Pada jenis tanaman bawang, gejalanya adalah umbi membusuk, jaringan umbi mengering, daun terdapat bercak melekuk, bercak daun berwarna putih atau kelabu, bercak daun membentuk zona berwarna ungu, lalu ujung daun kering. Nah, seperti itu. Seperti itulah cara kerja dari sistem pakar tanaman, sistem pakar diagnosa hama dan penyakit tanaman bawang merah dan cabai. Kemudian ada halaman berikutnya itu daftar penyakit. Pada halaman daftar penyakit, pilih tanaman. Di sini saya memilih cabai. Setelah memilih tanaman, maka muncul daftar penyakit yang ada pada tanaman cabai tersebut. Nah, di sini ada banyak sekali jenis penyakitnya. Kita ambil contoh pada di sini saya memilih penyakit tungau kuning atau Polyphagotarsonemus latus Banks. Di sini ada fitur detail pada penyakit tersebut. Nah, di sini muncul gejala yang ada pada penyakit tersebut. Ada tunas dan bunga gugur, daun yang mengeriting, daun menyusut, warna daun berubah menjadi warna tembaga atau kecoklatan, daun terpuntir, dan daun menebal. Nah, seperti itulah test case pengujian dari halaman user atau halaman penguji dari sistem pakar diagnosa tersebut. Kita lanjut kembali pada black box pengujian. Nah, di sini test case berikutnya ada login admin dengan skenario username dan password benar, data input adalah data yang valid, dengan hasil yang diharapkan adalah berhasil masuk dashboard admin. Hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Lalu skenario berikutnya adalah password salah. Input
memasukkan password yang salah, dengan hasil yang diharapkan adalah muncul pesan gagal login dengan hasil aktual seperti yang saya cantumkan dan dengan status berhasil. Lalu skenario yang ketiga yaitu username salah. Dengan menginput username salah dengan hasil yang diharapkan yaitu muncul pesan gagal login, hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Kemudian skenario berikutnya adalah username kosong dan password kosong. Di sini tidak menginput keduanya dengan hasil yang diharapkan adalah tidak dapat login. Lalu hasil aktualnya seperti yang saya cantumkan dengan status keduanya berhasil. Lalu lanjut ke test case berikutnya yaitu halaman daftar penyakit. Skenario yang dimiliki adalah data lengkap, menginput kode dan nama penyakit. Hasil yang diharapkan data berhasil disimpan dan hasil aktualnya seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Lalu dengan test case berikutnya yaitu kode kosong dan nama kosong. Kosong dengan hasil yang diharapkan adalah data tidak disimpan dan hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Lalu berikutnya masuk ke skenario kode duplikat dengan input kode yang sama dan hasil yang diharapkan adalah data ditolak. Lalu hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dan status berhasil. Kemudian ada skenario berikutnya yaitu pada fitur edit penyakit. Dengan skenario yang diharapkan adalah menghapus data dengan input data baru, lalu hasil yang diharapkan adalah perubahan berhasil. Hasil aktualnya adalah seperti yang saya berikan. Lalu skenario berikutnya adalah menghapus data. Dengan input klik hapus dan data berhasil dihapus. Lalu hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dan status berhasil. Dan yang terakhir adalah membuka daftar penyakit. Seluruh data tampil dan hasil aktualnya seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Lalu pada halaman daftar gejala sama seperti halaman sebelumnya, skenarionya adalah semua data valid, kode kosong, nama gejala kosong, dan kode gejala sudah ada. Itu pada fitur tambah gejala. Ya. Lalu inputnya yang pertama adalah kode dan nama gejala. Hasil yang diharapkan adalah data berhasil disimpan. Hasil aktualnya adalah seperti yang saya berikan dengan status berhasil. Dan untuk skenario pada fitur tambah gejala, selain dari menginput semua data valid, hasil yang diharapkannya adalah data tidak tersimpan atau muncul peringatan atau gagal disimpan dengan hasil aktual seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Lalu pada fitur berikutnya ada edit gejala dengan skenario mengubah nama gejala. Inputnya adalah data baru, hasil yang diharapkan adalah data berhasil diperbarui, hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Lalu fitur berikutnya adalah hapus gejala dengan skenario menghapus data. Inputnya adalah mengklik tombol hapus. Hasil yang diharapkan adalah data berhasil dihapus dengan hasil aktual seperti yang saya cantumkan dan status berhasil. Kemudian fitur berikutnya adalah lihat gejala. Membuka daftar gejala. Hasil yang diharapkan adalah seluruh data tampil. Hasil aktualnya seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Kemudian pada halaman basis pengetahuan, di sini fiturnya adalah tambah rule dengan skenario memilih gejala dan penyakit. Yang kedua gejala belum dipilih dan yang ketiga adalah penyakit belum dipilih. Nah, pada skenario pertama hasil yang diharapkan adalah rule berhasil disimpan. Hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Nah, selain dari skenario yang pertama tadi,
Hasil yang diharapkan adalah data tidak disimpan dengan hasil aktual seperti yang saya cantumkan dan statusnya berhasil. Kemudian pada fitur berikutnya yaitu lihat rule, membuat dengan skenario membuat basis pengetahuan. Hasil yang diharapkan adalah semua rule tampil, hasil aktual seperti yang saya cantumkan, dan status berhasil. Lalu pada fitur terakhir yaitu hapus rule, menghapus rule skenario-nya. Lalu inputnya adalah mengklik tombol hapus dengan hasil yang diharapkan adalah rule berhasil dihapus dengan hasil aktualnya seperti yang saya cantumkan dan statusnya berhasil. Dan ini ada test case terakhir yaitu logout. Skenario yang pertama adalah mengklik logout, kemudian hasil yang diharapkan adalah session dihapus dan kembali ke halaman login. Hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dan status berhasil. Dan skenario terakhir yaitu mengakses dashboard setelah logout dengan input URL dashboard. Hasil yang diharapkan adalah tidak dapat masuk dashboard tanpa login kembali. Hasil aktualnya adalah seperti yang saya cantumkan dengan status berhasil. Nah, kita kembali ke web sistem pakarnya dan kita akan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara bekerja dari sistem pakar pada halaman admin. Di halaman login admin, masukkan username admin dan password admin. Lalu klik tombol login, maka masuk ke dalam panel admin. Nah, pada panel admin di sini ada beberapa halaman, yaitu yang pertama adalah halaman hama dan penyakit. Di sini terdapat daftar hama dan penyakit pada tanaman, bawang ataupun cabai. Tinggal pilih tanaman mana, maka akan muncul daftar hama atau penyakit yang ada pada tanaman tersebut. Di sini ada beberapa fitur, yaitu untuk melihat detail dari daftar hama atau penyakit yang dipilih, lalu untuk mengedit di sini, misalkan kita mau mengedit bercak, misalkan bercak biru, lalu klik simpan, maka akan tersimpan. Nah, di sini sudah berhasil berubah. Lalu untuk menghapus, di sini saya tidak menghapus karena ini adalah data penting. Namun di sini saya akan menginput tambah dengan ID penyakit. Kita ambil contoh, dan nama penyakit adalah tanaman layu, ya, pada tanaman bawang. Lalu klik simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan. Lalu kita kembali ke halaman sebelumnya dan kita pilih. Nah, di sini baru kita bisa pilih hapus datanya. Nah, seperti itu. Datanya kini sudah berhasil dihapus. Lalu pada halaman berikutnya itu halaman gejala dengan jenis tanaman. Di sini saya memilih tanaman cabai. Lalu di sini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu tambah gejala. Di sini saya akan memasukkan gejala baru, yaitu ID gejala baru dengan gejalanya adalah cabai das. Kalau pada daerah buah dan jenis tanamannya itu cabai dan simpan. Nah, di sini data sudah berhasil disimpan. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian pilih
tadi cabai. Nah, di sini ada dua fitur berikutnya, yaitu edit atau update. Nah, di sini kita bisa mengedit cabai. Kemudian kita simpan. Nah, lalu kita cek. Nah, di sini sudah berhasil terupdate, dan fitur berikutnya itu hapus data. Nah, maka datanya sudah berhasil dihapus. Kemudian halaman berikutnya adalah basis pengetahuan dengan jenis tanaman. Di sini saya memilih tanaman bawang. Kemudian di sini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu untuk menghapus data. Di sini saya tidak akan menghapus salah satu data dari basis pengetahuan karena akan bersifat fatal pada web sistem pakarnya. Kemudian fitur terakhir yaitu lockout. Nah, di sini tekan lockout maka akan kembali ke dashboard awal. Nah, seperti itulah pengujian dari test case sistem pakar diagnosa hama dan penyakit tanaman, bawang merah, dan cabai. Kita kembali pada pengujian. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan seluruh rangkaian proses pengujian terstruktur menggunakan metode black box testing yang mencakup seluruh skenario operasional, aplikasi web, sistem pakar diagnosa hama, dan penyakit tanaman bawang merah dan cabai ini dinilai memiliki kualitas yang sangat baik dan layak operasional. Aplikasi ini terbukti responsif dalam menangani input data pengguna, akurat dalam memetakan relasi gejala ke hasil penyakit atau mesin inferensi. Dan aplikasi ini sangat efektif digunakan sebagai sarana simulasi konsultasi interaktif bagi para petani. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.